Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi poliovirus. Poliovirus ini terutama menyebar melalui jalur fekal orang. Jadi, ketika seseorang terinfeksi virus polio liar, virus ini masuk melalui mulut dan berkembang biak di usus. Setelah itu, virus dibuang ke lingkungan melalui feses. Dan dari sini, virus dapat dengan cepat menyebar di komunitas, terutama jika kondisi sanitasi dan kebersihannya buruk. Penyebaran bisa terjadi ketika makanan atau minuman terkontaminasi feses yang mengandung virus tersebut. Contohnya dengan bantuan lalat yang bisa memindahkan virus ini dari feses ke makanan secara pasif. Kemudian, faktor-faktor seperti sanitasi yang buruk dan kondisi tempat tinggal yang padat sangat mendukung penyebaran virus polio ini. Di lingkungan seperti itu, virus dapat menyebar lebih cepat dari satu individu ke individu lainnya. Namun, dengan keberhasilan program vaksinasi global, virus polio tipe liar ini telah dieliminasi dari belahan bumi barat dan sebagian besar dunia. Namun masih ada negara-negara yang belum sepenuhnya bebas polio seperti Nigeria, Afghanistan, dan Pakistan. Di Indonesia sendiri, kasus terakhir polio liar yang menyebabkan kelumpuhan ditemukan pada 20 Februari 2006 di Aceh. Sejak saat itu, tidak ada lagi kasus polio liar yang dilaporkan di tanah air. Hal ini menunjukkan keberhasilan upaya vaksinasi dan pengendalian penyakit yang signifikan. Selain itu, perlu juga diketahui bahwa virus polio ini paling sering menyebar pada musim panas dan musim gugur. Oleh karena itu, kewaspadaan ekstra diperlukan pada musim-musim tersebut. Berikut ini merupakan peta risiko virus polio yang terdapat di website Kemenkes. Bisa diperhatikan bahwa daerah yang berwarna merah merupakan daerah dengan derajat risiko penyebaran polio tinggi, lalu daerah yang berwarna kuning merupakan daerah yang memiliki derajat risiko sedang, dan daerah yang berwarna hijau merupakan daerah yang memiliki derajat risiko rendah. Selanjutnya adalah morfologi poliovirus. Virus polio termasuk dalam genus Enterovirus dan famili Picornaviridae. Bentuk virus ini adalah iksosahedral 20 cc dengan diameter sekitar 30 nanometer. Tergolong sebagai virus kecil dan tidak memiliki amplop atau non-envelope. Materi genetik virus ini berupa RNA untai tunggal positif atau ssRNA+, sepanjang sekitar 7.500 nukleotida. Struktur virus polio terdiri dari kapsid protein yang dibangun dari 60 salinan masing-masing dari 4 protein struktural utama, yaitu VP1, VP2, VP3, dan VP4. VP1 hingga VP3 terletak di permukaan kapsid, sedangkan VP4 berada di dalam dan berperan penting dalam proses infeksi. Selanjutnya yaitu keunikan struktur. Ciri khas virus polio adalah adanya canyon atau lekukan pada permukaan kapsid yang terbentuk oleh VP1. Canyon ini berfungsi sebagai tempat pengikatan reseptor seluler atau CD155 atau poliovirus reseptor, yang merupakan langkah awal dari infeksi sel inang. Selain itu, karena tidak memiliki amplop, virus ini lebih tahan terhadap pelarut lipid, pH rendah, serta suhu tinggi dibandingkan dengan virus envelope lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kultur virus polio. Nah, kultur virus polio ini dapat dilakukan dengan berbagai jenis kultur. Nah, seperti ada kultur sel, kultur jaringan, dan juga kultur vitro. Nah, biasanya kultur sel ini melibatkan penggunaan sel-sel manusia seperti sel-sel otak dan juga sel-sel saraf. Sementara itu, untuk kultur vitro, kultur in vitro pada virus polio berarti virus tersebut diperbanyak di laboratorium menggunakan medium khusus. Medium ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangbiakan virus polio. Dalam proses ini, virus diinokulasi atau ditanamkan ke dalam medium. Lalu, virus akan berkembang dan berproduksi di dalam medium tersebut. Untuk contohnya, virus polio ini bisa diisolasi dari Stagimon tinja, kemudian juga bisa CSF atau cerebral spinal fluid. Kita lanjut ke karakteristik pertumbuhan virus. Karakteristiknya apa aja sih dari kultur virus polio ini? Yang pertama ada pertumbuhan dalam kultur sel. Virus ini juga bisa tumbuh di sel-sel saraf, sel otak, dan juga sel-sel yang lain yang ada di manusia. Kemudian dia juga bisa tumbuh di dalam kultur jaringan. Nah, dia bisa memperbanyak di dalam jaringan seperti jaringan saraf, jaringan otak, dan juga jaringan lain di manusia. Kemudian yang saya jelaskan tadi, dia juga bisa tumbuh di dalam kultur in vitro yang merupakan salah satu medium yang digunakan untuk memperbanyak virus ini. Nah, kemudian juga bisa tumbuh dalam suhu yang sesuai sekitar 37 derajat, 38 derajat, 39. Jadi patokannya 37 derajat. Terus dia juga bisa tumbuh dalam kultur yang sesuai dengan pH. Kemudian virus in vitro ini dia juga bisa tumbuh dalam kultur dengan waktu inkubasi yang sesuai, hasil inkubasi sekitar 7-14 hari. Nah, kemudian virus in vitro ini bisa tumbuh dalam kultur yang menggunakan peralatan sesuai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur antigen. Struktur antigen memiliki beberapa struktur. Yang pertama adalah kapsid polivirus. Nah,
Kapsid adalah struktur protein pelindung yang menyelimuti materi genetik virus pada polivirus. Kapsid ini berbentuk ikosaedral 20 sisi yang sangat simetris dan terdiri dari 60 subunit identik. Nah, masing-masing terbentuk dari 4 jenis protein struktural, yaitu viral protein 1, 2, 3, dan 4. Ketiga protein utama yang berada di permukaan kapsid adalah viral protein 1 sampai 3 saja, sedangkan yang 4 berada di sisi dalam dan berperan dalam stabilitas struktur. Nah, fungsi utama kapsid adalah melindungi genom RNA dari degradasi oleh enzim atau faktor lingkungan. Yang kedua, membantu pengenalan dan pengikatan ke reseptor pada permukaan sel inang. Untuk struktur antigen selanjutnya yaitu adalah genom RNA polivirus. Nah, polivirus ini memiliki genom RNA untai tunggal positif sepanjang kurang lebih dari 7.500 nukleotida yang bersifat infektif. Artinya, RNA ini mampu langsung bertindak sebagai mRNA di dalam sel inang untuk memulai proses sintesis protein virus. Nah, fungsi utama genom RNA itu adalah mengkode semua protein virus termasuk protein struktural seperti viral protein 1-4 dan non-struktural seperti enzim replikasi seperti protease dan RNA dependen dan RNA polimerase. Kemudian selanjutnya adalah reseptor virus. Nah, agar dapat menginfeksi sel inang, polivirus ini harus menempelkan terlebih dahulu pada reseptor spesifik di permukaan sel target. Reseptor ini disebut dengan CD155 atau dikenal juga sebagai polivirus reseptor. Itu merupakan protein permukaan dari keluarga immunoglobulin-like. Jadi CD155 ini ditemukan terutama pada sel epitel saluran cerna dan sistem saraf pusat yang menjelaskan tropisme polivirus terhadap jaringan-jaringan ini. Terutama mengapa virus dapat menyebabkan poliomyelitis atau kelumpuhan ya saat mencapai sistem saraf pusat. Selanjutnya adalah patogenesis dari poliovirus. Poliovirus sendiri masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Virus ini menginfeksi sel yang pertama ditemuinya, yaitu di faring dan mukosa saluran gastrointestinal. Virus ini masuk dan berikatan dengan immunoglobulin-like reseptor yang dikenal sebagai reseptor poliovirus atau CD155 pada membran sel. Di dalam sel Sagittae tract, virus ini bertahan selama sekitar 1 minggu, kemudian menyebar ke tonsil, jaringan limfoid saluran cerna, dan kelenjar limfa mesentrik dan servikal di mana virus ini berkembang biak. Selanjutnya, virus ini masuk ke dalam aliran darah. Poliovirus dapat bertahan dan berkembang biak dalam darah dan kelenjar limfa untuk waktu yang lama, kadang-kadang bisa mencapai hingga 17 minggu. Antibodi maternal atau yang diperoleh selama infeksi sebelumnya, atau juga vaksinasi oral, seringkali membatasi virus pada jaringan ini. Jika tidak ada antibodi, terjadi viremia yang biasanya asimptomatik dan bersifat sementara. Namun, pada sebagian kecil kasus viremia, virus memasuki sistem saraf pusat dengan melewati blood-brain barrier atau melalui transport akson retrograde saraf peripher. Invasi sistem saraf pusat juga dapat menyebabkan infeksi dan kerusakan neuron motorik alfa di anterior horn sumsum tulang belakang, nuklei saraf kranial medula oblongata, serta pons dan otak tengah. Akibat yang ditimbulkan oleh virus ini adalah rusaknya bagian muka dari susunan saraf tulang belakang. Penyakit ini banyak menyerang anak balita dan dapat menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Bila kelumpuhan terjadi pada otot pernapasan, besar kemungkinan balita akan meninggal atau kesulitan bernafas. Lalu sebenarnya penyakit-penyakit apa saja sih yang dapat disebabkan oleh infeksi virus polio ini? Yang pertama adalah infeksi asimptomatik, yaitu ketika virus polio menginfeksi tubuh kita, namun tanpa menimbulkan gejala-gejala klinis. Dan ini terjadi pada sebagian besar kasus polio, yaitu sekitar 70 hingga 75% kasus polio. Lalu yang kedua adalah abortif minor poliomyelitis, yaitu ketika terjadi infeksi polio ringan dan tidak menyebabkan gejala-gejala paralitik. Dan biasanya gejala-gejalanya hanya berupa infeksi virus biasa seperti demam ataupun sakit kepala. Lalu yang ketiga adalah aseptic meningitis atau non-paralytic poliomyelitis, yaitu ketika terjadi inflamasi pada saput meningen, namun masih belum menimbulkan gejala-gejala paralitik. Lalu yang selanjutnya adalah paralytic poliomyelitis. Terbagi menjadi 3, yaitu pertama adalah spinal poliomyelitis, yaitu ketika virus polio ini menyerang sel-sel tanduk anterior sumsum tulang belakang, sehingga terjadi asymmetric flaccid paralysis, yaitu ketika paralisis terjadi pada sebagian tubuh kita saja. Lalu yang kedua adalah bulbar poliomyelitis, yaitu ketika infeksi polio terjadi pada inti saraf kranial di medula oblongata, makanya dinamakan bulbar. Lalu yang ketiga adalah bulbospinal, sesuai namanya ini adalah kombinasi dari kedua kasus tersebut. Jadi ketika infeksi kombinasi yang melibatkan tulang belakang dan bulbar yang mempengaruhi selain otot tungkai juga mempengaruhi saraf-saraf kranial. Lalu bagaimana cara kita mendiagnosis dari infeksi polio ini? Nah, untuk kasus-kasus non-paralitik mungkin sebenarnya sangat susah. Karena gejala-gejala klinisnya tuh berupa gejala-gejala non-spesifik seperti demam, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot atau mialgia, batuk atau sakit tenggorokan, di mana gejala-gejala ini sangatlah umum terjadi. Nah, kita dapat melakukan pemeriksaan laboratorium melalui kultur virus atau RT-PCR dari
tinja atau throat swab atau usapan tenggorokan atau CSF. Nah, untuk CSF ini nanti akan menunjukkan pola-pola virus seperti pleositis limfositik, namun glukosanya tetap normal. Nah, selanjutnya adalah kasus-kasus paralitik. Yang pertama, gejala klinisnya adalah terutama pasien diutamakan karena yang biasanya sering terjadi itu pada anak di bawah usia 15 tahun dan mengalami akut flaccid paralisis. Lalu ada demam baik itu sebelum maupun saat terjadi paralisis. Lalu terjadi asymmetric weakness atau kelelahan asimetris. Tidak ada gangguan sensorik dan mungkin bisa dilihat apakah pasiennya itu memiliki riwayat vaksinasi yang bagus atau bahkan tidak memiliki riwayat vaksinasinya, itu mungkin akan menjadi suspek utama dari kasus infeksi polio. Lalu yang kedua adalah untuk penegakan diagnosis. Jadi ada pengecekan laboratorium. Tentunya gold standarnya adalah pengambilan sampel tinja yang kemudian akan dicek melalui kultur atau virus isolation, dan yang kedua adalah RT-PCR atau melalui molecular test. Dan selanjutnya ada pemeriksaan-pemeriksaan lain yang bisa digunakan untuk membantu atau menunjang diagnosis namun tidak dapat menegakkan diagnosis karena bukan merupakan gold standar seperti throat swab, CSF atau cerebrospinal fluid melalui fungsi lumbal. Nah, nanti melalui hasil laboratorium dari pemeriksaan CSF ini akan ditemukan tanda-tanda inflamasi ringan. Nah, lalu yang terakhir dan yang keempat adalah MRI pada tulang belakang dan atau otak. Nah, nanti akan ditemukan adanya kelainan pada sel-sel Horn atau sel-sel tanduk itu tadi. Sampai saat ini belum ditemukan obat yang benar-benar bisa menyembuhkan polio secara total. Jadi, terapi yang diberikan bersifat suportif. Artinya, bertujuan untuk meredakan gejala, mencegah komplikasi, dan membantu pemulihan fungsi tubuh. Jenis terapinya pun disesuaikan dengan bentuk poliomielitis yang dialami oleh pasien. Pertama, ada bentuk abortif. Ini termasuk jenis polio yang paling ringan. Biasanya pasien hanya perlu istirahat total, diberikan obat pereda nyeri dan demam, serta asupan nutrisi yang baik. Setelah itu, kondisi pasien akan dievaluasi kembali setelah 2 bulan untuk melihat ada tidaknya dampak neurologis. Yang kedua, ada poliomielitis non-paralitik. Gejalanya sedikit lebih berat, tetapi belum sampai menimbulkan kelumpuhan. Selain terapi dasar seperti pada bentuk abortif, biasanya juga ditambahkan kompres hangat secara berkala dan splinting atau penyangga untuk mencegah deformitas. Evaluasi lanjutan tetap penting untuk mencegah komplikasi. Yang ketiga, ada poliomielitis paralitik. Bentuk yang paling serius karena sudah menyebabkan kelumpuhan. Pada fase akut, pasien perlu istirahat total selama 2 hingga 3 minggu. Ekstremitasnya diimobilisasi untuk mencegah deformitas dan dilakukan latihan gerak aktif maupun pasif secara bertahap setelah nyeri mereda. Jika perlu, diberikan obat untuk mengurangi kekakuan otot. Jadi secara umum, deteksi dini dan penanganan yang cepat sangat penting agar gejalanya tidak semakin parah dan untuk mencegah kecacatan jangka panjang. Pasien dengan gejala ringan dapat dirawat di rumah dengan pemantauan ketat, sementara kasus yang berat sebaiknya dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Saat ini ada beberapa jenis vaksin yang digunakan untuk mencegah infeksi virus polio. Setiap vaksin punya karakteristik dan keunggulan masing-masing, tergantung dari tujuan imunisasinya. Yang pertama ada Inactivated Polio Vaccine atau IPV. Merupakan vaksin suntik yang berisi virus polio yang sudah dimatikan, jadi tidak bisa menular ke orang lain. Keunggulannya, vaksin ini aman digunakan termasuk untuk pasien dengan imunodefisiensi. Dia menghasilkan antibodi IgG di dalam serum dalam jumlah tinggi dan tidak menimbulkan efek samping yang serius, tetapi harganya cenderung lebih mahal. Yang kedua ada oral polio vaccine. Diberikan secara oral dan berisi virus hidup yang dilemahkan. Vaksin ini sangat efektif, relatif murah, dan memberikan perlindungan jangka panjang. OPV juga merangsang pembentukan IgA di saluran cerna dan orofaring. Tetapi ada resiko sangat kecil terjadinya paralisis yang disebut dengan VAPP, yaitu sekitar 1 kasus per 6,2 juta dosis. Yang ketiga ada bivalent oral polio vaccine atau BOPV. BOPV mulai digunakan setelah vaksin trivalen atau TOPV ditarik pada tahun 2016. Isinya virus tipe 1 dan 3 yang sudah dilemahkan. Vaksin ini meningkatkan kekebalan terhadap 2 serotip utama tersebut, tetapi tidak melindungi dari tipe 2. Yang keempat ada monovalent oral polio vaccine atau MOPV1 dan MOPV3. Hanya mengandung 1 serotip virus, bisa tipe 1 atau tipe 3 saja. Dulu dikembangkan pada 1950-an sebelum vaksin trivalen muncul. Lalu digunakan kembali pada tahun 2005 untuk memperkuat respon imun terhadap serotip tertentu, terutama saat terjadi wabah lokal. Selain vaksinasi, juga ada higienitas. Jadi, kita harus menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan dengan baik, karena virus polio itu bisa menyebar lewat makanan atau air yang terkontaminasi. Jadi, kebersihan itu sama pentingnya dengan imunisasi.